Awan gelap masih menyelimuti Old Trafford. Lagi-lagi mereka harus kalah di kandang sendiri dengan menyakitkan. Terakhir adalah kekalahan melawan Galatasaray di Liga Champions dengan skor 2-3. Padahal Rasmus Højlund bisa membuka skor pada menit ke-17. Tapi mantan pemain Wilfried Zaha malah menyamakan kedudukan 6 menit kemudian. Højlund kembali mencetak gol untuk membuat United kembali unggul di menit ke-67. Namun lagi-lagi hanya 4 menit kemudian Galatasaray bisa menyamai kedudukan lewat gol dari Kerem Aktürkoğlu. Keadaan terus memburuk saat Casemiro mendapat kartu merah dan usahanya memperbaiki blunder dari Onana. Meski Icardi gagal dalam mengeksekusi penalti, tapi hanya sekitar 3 menit setelahnya Icardi bisa mencetak gol kemenangan. Kekalahan ini membuat Setan Merah duduk di dasar klasemen sementara grup A. Ini membuat harapan Champions League United musim ini terancam. Lalu apa yang membuat Manchester United begitu buruk? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Jelas, ini merupakan kekalahan yang menyakitkan untuk Manchester United, juga untuk Erik ten Hag. Dan yang lebih menyakitkan adalah kesalahan yang sama saat melawan Bayern Munchen, bisa dilihat di pertandingan ini. Sama seperti saat melawan Bayern, United selalu langsung kebobolan saat mereka mencetak gol. Di laga lawan Bayern, Højlund bisa mencetak gol di menit 49, tapi bisa dibalas Harry Kane di menit 53. Kemudian Casemiro mencetak gol di menit 88, tapi bisa dibalas oleh Mathys Tel di menit 90. Ini semua seperti di laga lawan Galatasaray, di mana Galatasaray bisa membalas hanya dalam waktu 6 menit dan 4 menit setelah United unggul. United harusnya bisa bangkit setelah Højlund mencetak gol keduanya. Tapi Andre Onana malah mengulangi kesalahannya seperti di laga lawan Bayern. Di Munich, Onana melakukan blunder menggunakan tangannya. Kali ini ia malah blunder menggunakan kakinya, dan itu harus dibayar dengan kartu merah untuk Casemiro yang ingin menyelamatkan bola. Padahal Casemiro adalah pemain penting di laga tersebut. Ia melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang gelandang bertahan. Bermain dengan 10 pemain, terlebih lagi kehilangan Casemiro, membuat United tidak seimbang. Gol kemenangan dari Icardi pun tercipta hanya 3 menit setelahnya. Blunder Onana memang yang paling banyak disorot. Tapi yang membuat mengapa United bisa sangat buruk di laga ini adalah karena bukan hanya Onana yang melakukan blunder. Banyak error yang terjadi di lini bertahan. Pertahanan United juga semakin memburuk menjelang menit-menit akhir laga. Diogo Dalot yang tidak bisa menghentikan bola dan mengamankan pertahanan membuat Zaha bisa menciptakan golnya di babak pertama. Kemudian di babak kedua, anak asuh Ten Hag membiarkan lini belakang kosong begitu saja sehingga gol kedua Galatasaray bisa tercipta. Kemudian Onana melakukan kesalahan besar lainnya. Perlu diingat, salah satu alasan terbesar mengapa Ten Hag membeli Onana adalah karena kemampuan olah bola menggunakan kaki. Akhirnya Onana dipandang sebagai kiper yang pandai dalam mengoper bola. Tapi di laga ini, kemampuan tersebut malah yang jadi blundernya. Umpannya terlalu lemah dan ceroboh sehingga bisa dicegah dengan mudah. Casemiro yang tak punya pilihan lain pun memilih melakukan pelanggaran. Padahal Casemiro tahu sebelumnya ia sudah dapat kartu kuning. Tapi ia rela mendapat kartu merah daripada melihat gawangnya dibobol dari kesalahan konyol. Blunder tidak berhenti sampai di situ. Gol ketiga Galatasaray juga tercipta dari kesalahan pemain bertahan United. Ia adalah Amrabat yang bermain sebagai bek kiri. Umpannya dicegat oleh Icardi yang kemudian berbuah serangan balik dan gol pamungkas Galatasaray. Erik ten Hag buka suara soal kesalahan yang dilakukan para pemainnya malam itu. Baginya kesalahan yang dibuat membuat mereka tidak bisa mengendalikan permainan. Kami sebenarnya unggul 2 kali dan kami mengendalikan permainan, kemudian kami membuat kesalahan yang harusnya tidak kami buat. Ten Hag kemudian melanjutkan kalau dirinya akan berbicara kepada Onana. Saya harus bicara dengan lebih banyak pemain, tapi tentu saja juga harus bicara pada Andre. Kesalahan-kesalahan yang terlihat di pertandingan ini juga disadari oleh para pemain Setan Merah sendiri. Salah satunya Christian Eriksen yang juga mengeluhkan timnya selalu kebobolan setelah mencetak gol.
Saya rasa kami memiliki periode permainan yang bagus, tapi setiap kali kami unggul, kami selalu kebobolan tak lama setelahnya. Ini membuat kami kesulitan mengendalikan permainan. Itu sesuatu yang harus kami ubah. Eriksen juga melanjutkan kalau alasan United bisa kebobolan adalah karena mereka selalu melakukan kesalahan. Dilansir dari Manchester Evening News, ia berkata, "Peluang-peluang yang mereka dapat adalah dari kesalahan kami. Saya pikir ini masalah ketajaman dan pengambilan keputusan yang salah dari kami." Haaland juga setuju dengan pernyataan Eriksen. Baginya kebiasaan kebobolan setiap mencetak gol harus segera dihilangkan. Harus diingat, kamu tidak bisa selalu kebobolan tiap kali mencetak gol. Sudah beberapa pertandingan kami melakukan itu. Kami harus kembali melakukan analisa ini besok dan membahasnya kepada tim. Tidak semua yang ada di laga ini adalah keburukan untuk United. Setidaknya, para fans bisa merayakan penampilan Haaland yang memukau. Memang, terlalu dini untuk memastikan apakah Haaland berhasil atau tidak bersama Manchester United. Tapi setidaknya kita bisa melihat apa yang bisa ditawarkan oleh Haaland untuk setan merah. Manuvernya bagus, serangannya langsung, agresif, tepat waktu, dan efektif sangat membantu lini depan. Apalagi melihat penampilan Rashford yang kurang percaya diri akhir-akhir ini. Kita bisa melihat mengapa Haaland harus bisa menjadi titik fokus tim saat ini. Ia bisa membaca untuk tidak terkena offside di gol pertamanya. Gol keduanya tak kalah memukau, lari kencangnya tak bisa ditandingi oleh bek lawan. Haaland memang masih dalam proses pengembangan, usianya juga masih 20 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu dan semakin bertambah pengalaman bermain bersama setan merah, Haaland terlihat semakin nyaman. Yang jelas perkembangannya menarik untuk diamati. Satu kekalahan lagi untuk Manchester United. Kekalahan kedua beruntun mereka di Champions League. Ini seperti masa suram di awal-awal perginya Ferguson dari Manchester United. Erik ten Hag ini semakin mendapat tekanan, sebab kekalahan ini harus dibayar lebih mahal. Dengan kekalahan kedua beruntun ini, bisa-bisa United terlempar dari Champions League. Dan jika terus berada di dasar klasemen, bisa jadi United terlempar dari kompetisi Eropa.